Selamat pagi, salam jumpa, salam sehat buat anak-anak saya siswa-siswi SMP Budi Murni 3, terutama kelas 8. Apa kabar hari ini, Nak? Kalian tetap semangat belajar ya, Nak? Ayo, sebelum kita mulai belajar, kalian berdoa dulu. Persiapkan diri masing-masing dengan baik. Siapkan alat-alat tulis, buku paket, dan buku catatanmu. Nah, hari ini kita akan mulai bab baru, yaitu sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi berarti sistem pengeluaran. Kita akan melihat apa-apa sajakah itu yang menjadi alat-alat ekskresi kita dan bagaimana cara kerjanya. Kalian simaklah video yang akan Ibu berikan ini. Struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia. Organ ekskresi kita adalah kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Kita bahas satu persatu. Kulit. Ketika kalian berolahraga, kalian sedang berkeringat. Ya. Kalian sedang berkeringat. Kenapa kita bisa berkeringat? Selain menjaga suhu tubuh, keringat itu juga berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa yang ada dalam tubuh kita. Ya, jadi selain menjaga suhu tubuh, keringat ternyata juga berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme. Sebagai organ ekskresi, kulit berperan dalam pembentukan dan pengeluaran keringat. Selain fungsi tersebut, kulit juga berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan sistem fisik. Dari kerusakan sistem fisik yang terjadi pada tubuh, dan juga untuk menjaga suhu tubuh, mengurangi kehilangan air dari dalam tubuh, dan menetralisir tubuh kita. Kulit terdiri atas 2 lapisan, yaitu lapisan epidermis, kulit ari, dan lapisan dermis atau kulit jangat. Perhatikan gambarnya. Ya. Bagian atas epidermis, bagian bawah dermis. Nah, itu lapisan-lapisan kulit kita. Tetapi sebelumnya Ibu bertanya dulu, kira-kira apa arti daripada ekskresi? Eks artinya keluar, jadi ekskresi sistem pengeluaran. Nah, sekarang kita lanjutkan. Epidermis merupakan lapisan kulit paling luar yang tersusun atas sel-sel epitel yang mengalami kerusakan. Pada lapisan epidermis tidak terdapat pembuluh darah maupun serabut saraf. Pada lapisan epidermis masih terdapat berbagai lapisan kulit antara lain, masih terdapat bagian kulit antara lain. Coba perhatikan ya, Nak. Selain pada epidermis masih terdapat lapisan yang paling luar tadi yang mengalami keranisasi. Terdapat juga pembuluh darah maupun serabut-serabut saraf. Nah, pada lapisan epidermis ada lapisan antara lain stratum corneum yang merupakan lapisan kulit mati dan yang selalu mengelupas. Yang selalu mengelupas. Jadi kalau kita mandi, kita membersihkan tubuh kita, itu yang terkelupas itu adalah bagiannya itu. Nah, di bawah saluran granulosum terdapat lapisan stratum germinativum yang terus-menerus membentuk sel-sel baru ke arah luar, menggantikan sel-sel kulit yang terkelupas. Nah, sekarang lapisan dermis atau kulit jangat. Nah, pada lapisan dermis terdapat di bawah lapisan epidermis. Coba perhatikan kembali gambar. Pada lapisan
dermis terdapat otot penggerak rambut, pembuluh darah, pembuluh limfa, dan saraf. Ya. Kelenjar minyak atau glandula sebacea dan kelenjar keringat glandula sudoriferea. Ya. Kemudian kelenjar keringat berbentuk seperti pembuluh panjang. Perhatikan gambar ya. Nah, dalam itu ada ion, ada air, ada NaCl, ada urea. Ya. Pangkal kelenjar keringat itu merupakan lapisan yang seperti berpilin-pilin itu ya, yang berfungsi untuk membentuk penghubung dengan pembuluh darah. Pada kelenjar keringat yang menggulung dan berhubungan dengan kapiler darah dan serabut saraf. Serabut saraf akan meningkatkan kerja kelenjar keringat sehingga merangsang produksi keringat. Nah, kelenjar keringat akan menyerap air, ion-ion NaCl dan urea dari dalam darah yang kemudian dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Di bawah lapisan dermis terdapat lapisan hipodermis atau lapisan subkutan. Ya, coba perhatikan lapisan subkutan. Lapisan hipodermis bukan merupakan bagian dari kulit, namun merupakan kumpulan dari jaringan ikat yang berfungsi melekatkan kulit pada otot, ya, sehingga otot kita bisa menempel. Pada lapisan hipodermis banyak tersusun atas jaringan lemak, sehingga juga berfungsi menjaga suhu tubuh. Nah, itu makanya kalau kita gemuk agak susah kedinginan. Sekarang kita lihat paru-paru. Selain berfungsi sebagai alat pernafasan, paru-paru juga berfungsi sebagai alat ekskresi. Nah, kenapa? Karena oksigen yang memasuki alveolus dan berfungsi dengan cepat memasuki kapiler darah yang mengelilingi alveolus, sedangkan karbon dioksida akan berdifusi dengan arah yang sebaliknya. Jadi oksigen berdifusi ke alveolus, keluar, dari alveolus keluar CO2. Darah pada alveolus akan mengikat oksigen dan mengangkut ke jaringan tubuh. Di dalam pembuluh kapiler, jaringan tubuh, darah mengikat karbon dioksida untuk dikeluarkan bersama dengan uap air. Perhatikan gambar ya. Nah, begitu O2 diikat dan CO2 juga dikeluarkan. Nah, itu alat-alat ekskresi kita. Nah, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat hati. Hati juga termasuk sebagai alat ekskresi. Selain berperan sebagai sistem pencernaan, hati juga berperan dalam sistem ekskresi, yaitu mengekskresikan zat warna empedu yang disebut dengan bilirubin. Nah, bilirubin dihasilkan dari pemecahan hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah. Sel darah merah hanya memiliki rentang waktu hidup antara 100 sampai 120 hari. Setelah itu ia akan mati dan dirombak kembali. Karena sel darah merah tidak memiliki inti sel dan membran selnya selalu bergesekan dengan pembuluh kapiler darah. Karena tidak memiliki inti sel, sel darah merah tidak dapat membentuk komponen baru untuk menggantikan komponen sel yang rusak. Nah, perhatikan sel darah merah. Sel darah merah yang rusak akan dihancurkan oleh makrofag di dalam hati dan limfa. Maka hati dan limfa tempat perombakan sel darah merah. Hemoglobin yang terkandung dalam sel darah merah dipecah menjadi zat besi, globin, dan hemin. Zat besi selanjutnya dibawa menuju sumsum merah, tulang, untuk digunakan membentuk hemoglobin yang baru.
Globin dipecah menjadi asam amino untuk digunakan dalam pembentukan protein lain. Sedangkan hemin diubah menjadi zat warna hijau yang disebut biliverdin. Biliverdin kemudian diubah menjadi bilirubin yang merupakan zat warna kuning orange. Bilirubin selanjutnya dikeluarkan bersama getah empedu. Getah empedu dikeluarkan ke usus 12 jari, kemudian menuju usus besar. Di dalam usus besar, bilirubin diubah menjadi urobilinogen. Nah, di bukumu ada skema ini, nanti coba kalian gambarkan ya. Urobilinogen diubah menjadi urobilin, sedangkan sebagai pewarna kuning pada urin, dan sterkobilin sebagai pigmen coklat pada feses. Jadi itu yang mewarnai feses kita. Nah, perhatikan gambar bagaimanakah metabolisme bilirubin. Coba perhatikan gambarnya dengan baik-baik nak ya. Perhatikan gambarnya dengan baik-baik. Ini adalah skema perombakan ya sel darah merah menjadi bilirubin dan biliverdin. Organ hati berfungsi mengubah amonia berbahaya jika berada dalam tubuh menjadi zat yang lebih aman, yaitu urea. Nih, perhatikan gambarnya. Nah, amonia tersebut dihasilkan dari proses metabolisme asam amino. Urea dari dalam hati akan dikeluarkan dan diangkut oleh darah menuju ginjal untuk dikeluarkan bersama urin. Makanya urin kita agak kekuning-kuningan. Ya, itu dia. Nah, sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah kulit merupakan organ ekskresi yang mengeluarkan bahan yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh kita ya, sehingga harus dibuang oleh tubuh kita. Nah, kemudian hati juga merupakan alat ekskresi yang mengeluarkan zat berupa urea agar tubuh kita tidak keracunan. Sedangkan paru-paru adalah alat ekskresi untuk mengeluarkan keringat kita. Nah, itulah satu lagi alat-alat ekskresi kita, yaitu ginjal, akan kita bahas pada pembelajaran berikut supaya tidak terlalu panjang. Nah, sekianlah pembelajaran kita untuk pagi hari ini. Ibu harap kalian catat dengan sebaik-baiknya, gambarkan terutama skema perombakan sel darah merah tadi digambarkan, dan kemudian catat di buku catatan kamu. Baca berulang-ulang supaya nanti ketika ujian kalian lebih lancar menjawab soal-soal. Sekianlah pembelajaran kita untuk pagi hari ini. Ibu harap kalian tetap semangat belajar. Salam sehat. Sampai jumpa kembali dalam pembelajaran berikut. Terima kasih.